teman-teman, saya Andita Caroline. Saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Momentum dapat terjadi jika dua benda mengalami interaksi yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum pada tumbukan. Contohnya seperti sebuah mobil menabrak mobil lainnya di jalan raya. Mobil tersebut ditabrak hingga lengket dan tidak memiliki lenting. Nah, ini juga bisa disebut dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, teman-teman, tumbukan itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang terakhir tumbukan bola dengan lantai. Jadi, sebenarnya apa sih momentum itu? Jadi, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Momentum adalah besaran vektor. Dimensi momentum adalah MLT, pangkat min 1. Dengan rumus P sama dengan M dikali V. P yang artinya momentum, M yang artinya massa benda, F yang artinya kecepatan benda. Nah, sekarang apa sih impuls itu? Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jika selang waktu gaya memukul benda sangat kecil, impuls sering disebut dengan pukulan. Sebuah mobil bermasa 1 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah besar momentum mobil tersebut? Nah, teman-teman, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan rumus P sama dengan M dikali V. Nah, P sama dengan M dikali V ini adalah persamaan momentum yang bergantung pada massa dan kecepatan. Ya teman-teman, langsung saja kita buat diketahuinya massanya itu 1 ton. Dan jika diubah ke satuan kilogram menjadi 1000 kg. Dan kecepatannya itu adalah 72 kg per jam. Jika diubah ke sekon menjadi 20 massa per sekon. Yang ditanya adalah berapakah besar momentum mobil tersebut? Yang ditanya adalah momentum. Nah teman-teman, kita langsung saja mengikuti rumusnya. Yang pertama tadi massa dikali kecepatan. Jadi 1000 kg dikali dengan 20 meter per sekon menjadi 20.000 kg meter per sekon. Untuk soal yang kedua, sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 massa per sekon menjadi 15 massa per sekon. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Nah teman-teman, ini sangat mudah sekali untuk menjawabnya. Nah, yang kita ketahui itu awalnya itu massa 5 kg, kecepatan awal 10 meter per sekon, F2 nya 15 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah impuls. Untuk menjawabnya kita hanya perlu memasukkan rumus I sama dengan P2 kurang P1, I sama dengan MV2 kurang MV1, I sama dengan M F2 kurang F1. I sama dengan masanya itu tadi 5 kg, F2 nya itu tadi 15 meter per sekon, dikurang MV1 nya itu tadi 10 meter per sekon. Nah, 15 dikurang 10 itu 5. Terus 5 nya itu dikalikan dengan masanya, jadi 25. Oke, untuk contoh berikutnya, diketahui impuls yang bekerja pada sebuah benda adalah 20 kg meter per sekon. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan awal 6 meter per sekon dan kecepatan akhir 8 meter per sekon. Tentukan massa benda tersebut. Nah teman-teman, langsung aja kita taruh diketahuinya itu impulsnya itu 20 kg meter per sekon. Kecepatan awalnya itu 6 meter per sekon, yang kecepatan akhirnya itu 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah massa. Nah, ini sama seperti soal yang tadi menggunakan rumus yang sama, yaitu perpindahan momentum. Nah, impuls sama dengan P2 dikurang P1, impuls sama dengan MV2 kurang MV1, I sama dengan M sama dengan MV2 kurang MV1. Impulsnya itu tadi 20 kg meter per sekon, kita masukkan, dan F2 nya itu 8 meter per sekon dan F1 nya itu 6 meter per sekon. Jadi impulsnya itu kita masukkan, dan 8 dikurang 6 adalah 2, dibagi 20 dibagi 2 menjadi 10.